Ya, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Kalkulus 2, masih mengenai integral tentu dan penggunaannya. Kali ini kita akan membahas mengenai luas daerah di antara dua kurva. Jadi, seperti pertemuan sebelumnya, kalau luas daerah dengan satu kurva, kalau berada di atas sumbu X, maka integralnya itu positif, tapi kalau di bawah sumbu X, maka karena nilai integralnya itu nanti hasilnya negatif, maka di depannya ditambahkan tanda minus, supaya minus ketemu minus menjadi positif. Karena luas daerah tidak ada yang bernilai negatif. Oke, jadi kalau di antara dua kurva, misalnya kurva F dan kurva G, ya. Kemudian kurva F lebih besar daripada kurva G, maka untuk menghitung luas daerah D, rumusnya adalah integral dari fungsi F dikurangi fungsi G. Jadi yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, ya, supaya hasilnya tetap positif. Oke. Kalau dari secara geometri kita lihat di sini fungsi F itu berada di atas dari fungsi G. Jadi F-nya di atas, yang ini fungsi F, di bawahnya itu fungsi G. Jadi kalau secara geometri kita tinggal melihat fungsi mana yang terletak di atas, fungsi mana yang terletak di bawah. Jadi rumusnya itu adalah fungsi yang ada di bagian atas dikurangi yang di bawah. Maka itulah luas daerah di antara dua fungsi tersebut atau dua kurva tersebut. Nah, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Gambarkan daerah D dan hitung luasnya. Jadi kita harus menggambar dulu, kemudian menghitung luasnya. Yang pertama, soalnya daerah D dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan X kuadrat dan Y2 8 kurang X kuadrat, ya. Jadi langkah pertama yaitu kita samakan dulu Y1 dan Y2 supaya kita mendapatkan titik potong kedua kurva tersebut, ya. Jadi titik potongnya kita mau cari dulu. Nah, Y1 tadi itu adalah X pangkat 2 dan Y2 itu adalah 8 kurang X pangkat 2. Maka kalau disamakan, minus X kuadrat ini kita pindahkan ke sampingnya X kuadrat yang di depan, maka minus berubah menjadi tambah. Ya, jadi 1x2 tambah 1x2 menjadi 2x2. Tetap di belakangnya adalah sama dengan 8. Nah, ini 2 kali X2. Berarti kalau kali bisa pindah ke belakang menjadi bagi. Ya, jadi X kuadrat di depan tinggal X kuadrat sama dengan 8, ini 8 dibagi 2 yaitu 4. Nah, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah bisa positif 2, ya, 2 kuadrat sama dengan 4, bisa juga negatif 2. Ya, negatif 2 pangkat 2 itu juga sama dengan 4. Jadi di sini tanda plus minus itu berarti bisa positif 2, bisa juga negatif 2. Sehingga kita dapatkan titik potongnya yaitu dari minus 2 sampai positif 2. Apa saja yang ada di situ? Ada min 1, ada 0, dan ada 1, ya. Kita ambil perwakilan-perwakilan nilainya saja. Nah, Y1 tadi rumusnya adalah X pangkat 2. Berarti kita cari-cari dulu semua nilai Y1. Kalau X-nya min 2, pangkat 2 hasilnya 4. Min 1, pangkat 2 hasilnya positif 1. 0, pangkat 2 hasilnya 0. 1, pangkat 2, 1. 2, pangkat 2, 4. Ya. Kalau kita sudah dapatkan nilai-nilai Y1, sekarang kita cari nilai-nilai Y2. Y2 itu tadi rumusnya adalah 8 kurang X kuadrat. Ya, Y1 tadi X kuadrat, berarti Y2-nya adalah 8 kurang 4, 4, 8 kurang 1, 7, 8 kurang 0, 8, 8 kurang 1, 7, 8 kurang 4, 4. Nah, dari sini kita melihat perbandingan nilai-nilai antara Y1 dan Y2 mana yang selalu lebih besar. Y1-nya 1, Y2-nya 7, lebih besar Y2. Y1-nya 0, Y2-nya 8,
lebih besar Y2. Y1-nya 1, Y2-nya 7, lebih besar Y2. Jadi Y2 selalu lebih besar daripada Y1. Maka luas daerah itu berarti integral dari Y2 dikurangi Y1. Ya, kalau dari segi gambar kita lihat pasti Y2 yang terletak di atas. Jadi yang ini adalah Y2, yaitu 8 kurang X kuadrat. Kurva yang ini adalah kurva Y1, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Ya, titik potongnya dari minus 2 ini, X-nya minus 2, sampai positif 2 ini. Ya, jadi jelas ya, Y2 dikurangi Y1. Nah, dari rumusnya kita peroleh seperti ini. Luas daerah D adalah integral dari min 2 sampai 2 Y2 kurang Y1. Y2 itu 8 kurang X kuadrat dikurangi Y1 X kuadrat. Ya, jadi min 1 X kuadrat kurang min 1 X kuadrat. Min 1 X kuadrat kurang 1 X kuadrat. Min 1 kurang 1 berarti min 2 X kuadrat. Integral 8 dikurang integral min 2 X integral 8 dx dikurang integral 2x kuadrat. Ya, integral 8 itu 8x, integral 2x kuadrat, 2-nya boleh keluar, ini 2 kali integral x kuadrat. Integral x kuadrat, ingat pangkatnya selalu ditambah 1, berarti sepertiga x pangkat 3. Nah, dikali 2 itu sepertiganya, dapatnya 2/3. Ya, 2/3 X pangkat 3. X-nya ini kita ganti, batas atas 2 dikurang batas bawah min 2. Berarti 8X, berarti 8 dikali 2 kurang min 2. Ya, berarti 8 dikali 4. 2 kurang min 2 berarti 2 tambah 2, 4. Nah, dikurangi 2/3 kali X pangkat 3, ganti X-nya, berarti 2 pangkat 3 dikurang min 2 pangkat 3, batas atas kurang batas bawah. Ya, nanti ditotalkan hasilnya adalah 21/3. Ya, jadi itulah luas daerahnya. Contoh yang kedua tadi, tentukan titik potong kedua kurva. Y1-nya akar 3X, Y2-nya adalah min X kuadrat. Nah, supaya mudah dicari nilai X-nya atau titik potongnya, maka karena ini akar 3, maka kita pangkatkan 3 supaya hilang akarnya. Ya, jadi kalau ini dipangkatkan 3 hilang akarnya, tinggal X. Minus berpangkat 3 kembali menjadi minus. Ya, minus kali minus kali minus kembali minus. Ya, X pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti ingat 2 pangkat 2 baru pangkat 3 lagi, berarti itu sama dengan 2 kali 3. Jadi X-nya berpangkat 6. Pindahkan ke sebelah kiri tanda minus ini berarti berubah menjadi positif X pangkat 6. Di belakangnya sudah habis karena sudah pindah, maka tinggal sama dengan 0. Kita faktorkan berarti X-nya keluar, X kali 1 X, X kali X pangkat 5 itu X pangkat 6. Ya, jadi dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan 0 atau 1 tambah X pangkat 5 yang sama dengan 0. Berarti X pangkat 5 sama dengan positif 1 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Ya, jadi akar pangkat 5 dari min 1 itu tetap min 1. Ingat ya, pangkat 5X berapa nilai, ya, berapa nilainya kalau dipangkat 5 hasilnya min 1. Ya, jadi pangkatnya di sini ganjil, min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1, 5 kali kembali menjadi min 1. Ya, jadi berarti X-nya tersebut pasti adalah min 1. Jadi kita dapatkan titik potongnya adalah 0 dan min 1. Berarti hasilnya ya dari min 1 sampai 0. Nah, kenapa ada 1 lagi di sini? Ingat tadi lihat soalnya. Nah, dibatasi oleh Y1, Y2 dan ya, di sini ada garis X sama dengan 1. Ada aturan tambahannya.
Makanya waktu kita cari titik potong Y1 dan Y2 kita cuma dapat min 1 dan 0. Kenapa ada lagi tambahan X sama dengan 1? Karena soalnya ya. Oke, kita lihat. Nah, dari sini kita dapatkan kalau X-nya min 1, Y1 tadi akar 3-nya min 1. Ingat kalau ganjil berarti tetap min 1 ya, Y1-nya. Akar 3 dari 0, akar berapapun 0 pasti 0. Akar 3 dari 1 tetap 1. Y2-nya adalah min X kuadrat. Min dari min 1 kuadrat positif 1. Ketemu min, kembali jadi min 1. 0 kuadrat 0 ya. 1 kuadrat 1, ketemu min, kembali lagi jadi min. Nah, dari sini kita melihat ya, seolah-olah antara min 1 dan 0 itu sama terus nilai Y1 dan Y2. Kita belum tahu yang mana besar dan mana yang kecil. Supaya paham, tahu mana yang di atas mana yang di bawah, maka cari nilai antara min 1 dan 0. Contohnya 0,5, min 0,5 ya. Masukkan ke dalam nilai Y1 dan Y2, nanti akan kelihatan mana yang di atas, mana yang di bawah, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil antara Y1 dan Y2. Tapi kalau lewat gambar nanti tanpa perlu menghitung kita bisa tahu, oh ini yang berada di atas Y1 atau Y2 ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dari 0 sampai 1, X-nya dari 0 sampai 1 nilai X-nya. Kita lihat di situ ternyata Y1 lebih besar dari Y2. Berarti dari 0 sampai 1 nanti integralnya pasti Y1 dikurangi Y2. Ingat ya, Y1 akar 3, Y2 min X kuadrat. Kita lihat kalau secara geometri. Nah, ternyata secara geometri dari min 1 sampai 1 di sini kita melihat ya, kurva yang ini ya, kurva yang ini adalah kurva Y sama dengan minus X kuadrat ya. Jadi kurva yang ini adalah Y sama dengan min X kuadrat ya. Nah, kurva yang ini ya, bentuk begini, itu adalah kurva akar 3X ya. Nah, dari sini kita melihat benar ya, dari 0 sampai 1 tadi yang selalu di atas pasti yang Y2 yaitu Y1 yaitu akar 3 dari X ya. Sedangkan lihat yang di sini dari min 1 sampai 0 yang di atas itu adalah yang ini, yaitu minus X kuadrat ya. Jadi dari min 1 sampai 0 yang di atas adalah min X kuadrat, dari 0 sampai 1 yang di atas adalah akar 3X. Oke, jadi terbagi dua di sini kalau kita mau menghitung luas daerahnya seperti ini. Dari min 1 sampai 0 yang di atas adalah Y2, dari 0 sampai 1 yang di atas adalah Y1 ya. Min X kuadrat dikurang akar 3X. Kalau di sini akar 3 dikurang min X kuadrat ya. Jadi integralnya X pangkat 2 berarti sepertiga X pangkat 3, karena ada minus depannya maka di sini juga ada minusnya. Integralnya X pangkat sepertiga, jadi ingat akar 3X ya, itu sama dengan X pangkat sepertiga ya. Jadi X pangkat sepertiga integralnya itu adalah pangkat selalu ditambah 1, sepertiga ditambah 1, 4/3. Maka hasilnya dia menjadi 3/4 ya. Kenapa 4/3 menjadi 3/4? Karena 1/4/3 dibalik menjadi 3/4. X nya tetap pangkat 4/3. Ingat kan rumus integral X pangkat N adalah 1/N tambah 1. Berarti 1/1/3 tambah 1. 1/4/3. 1 bagi 4/3, 3/4 ya. Nah, batasnya
batas atasnya 0, nanti X-nya diganti 0, dikurang batas bawah min 1. Nah, integral X pangkat akar 3 dari X sama 3/4 X pangkat 4/3. Dikurangi, kurang ketemu kurang menjadi positif di sini. Integralnya X pangkat 2, 1/3 X pangkat 3. X-nya di sini diganti batas atas 1 dikurang batas bawah 0. Ya. Jadi min 1/3 X pangkat 3 berarti 0 pangkat 3 kurang min 1 pangkat 3. 3/4 X pangkat 4/3 berarti 3/4 kali 0 pangkat 4/3 kurang min 1 pangkat 4/3. Ditambah ya, 3/4 X pangkat 4/3 berarti X-nya diganti batas atas 1 pangkat 4/3 dikurang 0 pangkat 4/3. 1/3 X pangkat 3, 1/3 kali X-nya diganti 1 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3. Jangan khawatir ya gara-gara lihat pecahan di sini 3/4, 1/3, 4/3, pangkat 4/3. Jangan duluan bingung, jangan duluan menyerah ya. Ingat di sini asal nilai-nilainya cuma terdiri dari 0 dan 1, jadi tidak perlu khawatir. Setiap angka 1 dikali berapapun, pangkat berapapun, kalau angka 1 dikali berapapun tetap dirinya sendiri ya. 1 kali 4 4, 1 kali 5 5 ya, seperti itu. Kalau angka 1 di pangkat berapapun pasti tetap hasilnya adalah 1. 1 pangkat 1 1, 1 pangkat 2 1, 1 pangkat 5 1, 1 pangkat 4/3 juga tetap 1 ya. Jadi tidak perlu takut gara-gara lihat pecahan-pecahan di sini ya, dan pangkat-pangkat. 0 pangkat berapapun juga tetap 0 ya. Jadi di sini 0 pangkat 3 0 dikurang min 1 pangkat 3, min pangkat ganjil berarti pasti min ya. Min ketemu min positif ya. 0 tambah 1 1 kali min 1/3 tetap min 1/3. 0 pangkat 4/3 0, min 1 pangkat 4/3, pangkat 4 positif berarti menjadi positif 1 ya. 0 kurang 1 min 1 kali min 3/4 menjadi positif 3/4 ya. Ini jadi positif 3/4. Ini positif 1 ya. 0 kurang positif 1 ya min 1 dikali min 3/4. Min kali min positif. Itu yang kedua ya. Yang ketiganya di sini. 1 pangkat berapapun 1, 0 pangkat berapapun 0. 1 kurang 0, 1 kali 3/4, 3/4 nih. Ya. Yang terakhir yang keempat, 1 pangkat 3 1, 0 pangkat 3 0, 1 kurang 0 1 dikali 1/3 1/3 nih. Min 1/3 tambah 1/3 habis, maka tinggallah 3/4 tambah 3/4 6/4 atau 1/2 ya. Kalau masih ada yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan di grup WA ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Gambar dan hitung luas daerah D yang dibatasi oleh parabola. Ya, jadi ini parabola X1 yaitu Y kuadrat dan X2 Y tambah 2. Bukan lagi Y1 dan Y2, tapi X1 dan X2. Walaupun dibalik tapi hasilnya tetap caranya tetap sama ya, ide penyelesaiannya juga tetap sama. Oke, jadi yang pertama kita samakan dulu X1 dan X2. X1 nya Y kuadrat disamakan dengan Y tambah 2 ya. Y kuadrat sama dengan Y tambah 2. Pindahkan semua ke sebelah kiri yang di sebelah kanan. Jadi Y kuadrat ini Y positif pindah menjadi min Y positif 2 pindah menjadi negatif 2. Nah, difaktorkan ini Y kuadrat kurang Y kurang 2. Kalau difaktorkan, ingat pelajaran memfaktorkan sudah dibahas waktu kalian masih SMP ya. Jadi Y kali Y itu Y kuadrat, min 2 kali 1 itu min 2. Untuk menghasilkan min Y berarti min 2 kali Y ditambah Y kali 1 ya. Min 2 tambah 1Y berarti min 1Y ya. Jadi ini difaktorkan, dapat Y kurang 2 dikali Y tambah 1. Berarti Y kurang 2 yang sama dengan 0 atau Y tambah 1 yang sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan dari persamaan yang pertama Y kurang 2 sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan positif 2. Minus 2 pindah ke kanan menjadi positif 2.
Y tambah 1, tambah satunya pindah ke kanan menjadi negatif 1. Berarti titik potongnya yaitu dari min 1 sampai 2. Nih, Y-nya adalah min 1 sampai 2. Nah, sama dengan cara yang tadi, kita cari dulu X1-nya, baru cari X2-nya. X1 itu Y pangkat 2, berarti min 1 pangkat 2, 1, 0 pangkat 2, 0, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. X2-nya adalah Y tambah 2. Min 1 tambah 2, positif 1. 0 tambah 2, positif 2. 1 tambah 2, positif 3. 2 tambah 2, positif 4. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari Y sama dengan min 1 sampai Y sama dengan 2, yang selalu berada di atas itu X1 atau X2. Yang nilainya selalu lebih besar. 2 lebih besar dari 0, 3 lebih besar dari 1. Berarti dari sini kita dapatkan informasi bahwa X2 selalu lebih besar atau sama dengan X1. Ya. Berarti integralnya nanti adalah X2 dikurangi X1. Ini kita lihat hasilnya. Ini kalau dari segi gambar. Kalau digambarkan seperti ini, ya. Nah, supaya kita bisa melihat, ini adalah cara melihat tadi untuk sumbu X sebenarnya. Nah, karena sekarang yang kita gunakan adalah sumbu Y, maka kita balik gambarnya, dibalik ya. Gambar ini diputar ya, diputar 180 derajat, maka kita dapat diputar 90 derajat, maka kita dapatkan dia seperti ini. Ya. Jadi ternyata yang di atas adalah gambar yang ini. Kalau seperti ini kan kita tidak tahu mana yang di atas. Ya. Jangan sampai ada yang bilang yang ini yang di atas. Dia bukan di atas, dia sejajar nih, dia sejajar. Ya. Jadi di sini kita tidak melihat bahwa dia di atas, dia di bawah. Nah, kalau dibalik begini, barulah jelas, oh yang di atas adalah yang lurus ini. Yang di bawah adalah ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. X2 dikurang X1. X2-nya itu adalah Y tambah 2, X1-nya adalah Y pangkat 2. Integralnya Y pangkat 2, integralnya Y ditambah integralnya 2 dikurang integralnya Y kuadrat. Integralnya Y pangkat 1 adalah 1/2 Y pangkat 2. Integral 2 adalah 2Y. Integral Y kuadrat adalah 1/3 Y pangkat 3. Nah, kalau kita masukkan batas atasnya 2, batas atasnya min 1, nanti kita dapatkan hasilnya nih. Silahkan hitung sendiri, 4,5. Oke. Aplikasi berikutnya, selain menghitung luas daerah, integral juga bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar. Ya. Jadi, nah ini rumusnya. Kalau ada daerah R, ya, dia dibatasi oleh fungsi F, kemudian sumbu X, garis X sama dengan A dan X sama dengan B, batas bawahnya A, batas atasnya B, karena A lebih kecil dari B, ya. Maka volume benda putarnya adalah tinggal ditambahkan Pi di depannya, kemudian fungsinya dipangkatkan 2. Karena ingat rumus volume bola itu adalah rumus volume tabung adalah V kali R pangkat 2 ya, V R pangkat 2 ya. 4/3 kalau bola kalau luas daerah, luas alas dikali tinggi ya, dikali tinggi. Ini nanti kan kalau diintegralkan pangkat 2 menjadi pangkat 3, VR pangkat 3 kan ya, jadi luas alas menjadi pangkat 3 ya. Oke, jadi volumenya adalah Pi dikali integral, jadi ingat selalu ditambahkan Pi depannya, kemudian fungsinya dikuadratkan. Nah, kita lihat ya, itu kalau mengelilingi sumbu X ya. Kalau sumbu X berarti Fx, ini Dx. Kalau mengelilingi sumbu Y, tinggal ganti Fy, ini Dy. Ingat yang lalu di awal waktu belajar integral, kalau fungsi X berarti Dx, kalau fungsi Y berarti Dy, kalau fungsi A berarti DA, begitu seterusnya. Tidak bisa dieksekusi kalau Fx Dy. Tidak sama yang mau dieksekusi dengan diferensiabelnya ya. Oke, contoh. Gambar dan hitunglah volume benda putar bila daerah dibatasi oleh fungsi 4 kurang X kuadrat.
dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X. Ingat, kalau sumbu X berarti pertama-tama kita cari batas bawah dan batas atasnya dulu. Ya, fx-nya kita samakan dengan 0. Jadi kalau mau mencari titik potongnya selalu fx sama dengan 0, titik potong dengan sumbu X. Ya. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti nilai Y sama dengan 0. Nah, fx-nya 4 kurang x kuadrat kita sama dengan 0, berarti 4 sama dengan minus x kuadrat pindah ke kanan menjadi positif x kuadrat. X kuadrat sama dengan 4, berarti tadi sudah ya, x sama dengan bisa positif 2, bisa negatif 2. Positif 2 kuadrat 4, negatif 2 kuadrat juga 4. Jadi x-nya dari min 2 sampai 2. Masukkanlah nilainya ke dalam fx. 4 kurang min 2 pangkat 2, 4 juga, 4 kurang 4 berarti 0. 4 kurang min 1 pangkat 2, 1, 4 kurang 1, 3. 4 kurang 0 pangkat 2, 0. 4 kurang 0, 4. 4 kurang 1 pangkat 2, 1. 4 kurang 1, 3. 4 kurang 0 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 4, 0. Ya, jadi kita peroleh nilainya seperti ini. Maka kalau digambarkan pada grafik dia seperti ini. Ya, jadi ini yang di atas. Ini yang kita mau hitung volume benda putar. Jadi benda ini diputar terhadap sumbu X. Ya, nanti minggu depan kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan maple. Nanti kelihatan bagaimana putarannya. Ya, jadi kalau diputar terhadap sumbu X, ya nanti dia akan membentuk sebuah benda pejal. Ya, jadi sebuah benda pejal seperti bola. Nah, jadi seperti bola softball atau seperti bawang seperti itu ya. Jadi modelnya. Nah, kita mau menghitung volume benda tersebut. Maka rumusnya seperti tadi, pi integral batasnya tadi min 2 sampai 2, kemudian fx-nya 4 kurang x kuadrat dikuadratkan. 4 kurang x kuadrat dikali 4 kurang x kuadrat dikalikan sendiri, nanti didapatkan hasilnya 16 kurang 8x kuadrat tambah x pangkat 4. Nah, sekarang tinggal cari integralnya 16, 16x nih. Ya, integralnya 8x kuadrat berarti 8 kali sepertiga x pangkat 3, 8 kali sepertiga 8 per 3 x pangkat 3. Integralnya x pangkat 4, 1/5 x pangkat 5. X-nya itu diganti batas atas 2 dikurang batas bawah min 2 nih. 2 kurang min 2. 2 pangkat 3 kurang min 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 kurang min 2 pangkat 5. Ya. Nah, nanti setelah dihitung, ingat jangan lupa selalu dikali dengan V. Dikali dengan V, maka hasilnya adalah 512 per 15 V. Ya. Nah, ini rumusnya kalau nanti sintaksnya kalau pakai maple. Ya, nanti saya jelaskan tentang aplikasi maple. Oke, ini contoh soal ya. Silakan dicoba hitung ya. Gambar dulu kemudian hitung volumenya. Minggu depan baru kita bahas dengan menggunakan maple. Oke, sekian untuk hari ini materi kita sudah selesai mengenai integral tentu dan penggunaannya. Silakan dicoba kerja ya. Minggu depan kita samakan. Saya tidak menggunakan lagi rumus seperti tadi. Minggu depan saya ajarkan langsung menggunakan maple. Jadi Anda samakan hasil yang Anda dapatkan dengan menggunakan rumus dan menggunakan maple. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa.